Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, al-qa'imi bihuquqillah, ma dabat illa wa farrajaha Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat maghrib yang semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersua di dalam rangka kita bersama-sama untuk terus belajar memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin pemahaman kita hanya sedikit karena kita tidak mungkin untuk menggali hakikat dari makna-makna firman Allah dalam Al-Qur'an. Ya, seandainya lautan menjadi tinta, ranting-ranting pohon menjadi penanya, tidak akan mungkin dihabiskan ya makna daripada firman-firman Allah tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita insyaallah akan membahas surah yang mengingatkan kita suatu kehidupan selain kehidupan kita di dunia ini, yaitu tentang hari kiamat, yaitu surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Hari kiamat adalah, kalau kita membahas tentang akidah, kalau kita bahas tentang akidah, ada 3 pembahasan umum dalam akidah itu. Jadi sebanyak-banyaknya buku akidah, setebal-tebalnya buku yang membahas tentang akidah, itu akan kembali ya dalam 3 pembahasan umum. Yang pertama adalah tentang ilahiyat. Ilahiyat itu artinya ketuhanan. Secara akal pun bisa kita temukan, kita mampu menemukan ya namanya bukti ya tentang ketuhanan itu. Dan juga kita akan mendapatkan informasi-informasi dari wahyu. Jadi selain kita memperoleh informasi dari wahyu tentang ketuhanan itu, juga akal akan mampu memahami ya tentang ilmu tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua, pembahasan akidah adalah nubuwah, kenabian. Apalagi kenabian. Kenabian akan kita jumpai banyak data-data sejarah, data-data historis yang valid tentang mereka, para nabi itu. Kemudian juga kita akan disajikan tentang bagaimana sifat-sifat para nabi dan seterusnya. Jadi secara ilmiah dapat kita jumpai ya, data-data sejarahnya dan ajaran-ajarannya sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, pembahasan akidah itu setelah ilahiyat, ya ketuhanan, nubuwah, kenabian, ada yang disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat itu berasal dari kata sama. Sama artinya mendengar. Jadi sam'iyat itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijumpai data-data sejarahnya, dan kita hanya bisa memperoleh informasi dari wahyu. Kita dapat mendengarkannya dari informasi-informasi wahyu, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, terkait tentang hari kiamat, maka ini hari kiamat itu adalah termasuk pembahasan akidah yang sam'iyat.
Hanya kita peroleh informasinya dari wahyu. Akal tidak terjangkau. Sains tidak mampu menguraikannya. Bagaimana nanti? Dan ini akan dibahas ya. Salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bagaimana sifat-sifat ya daripada hari kiamat tersebut dalam surah Al-Qari'ah. Ada sementara saintis ya masa kini mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah kebalikan daripada teori Big Bang. Kalau teori Big Bang itu kan dulu alam itu adalah satu, kemudian meluas, mengembang gitu ya. Terjadi ledakan besar, kemudian mengembang gitu. Teori Big Bang. Nah, ada namanya teori The Big Crunch. Kebalikannya, kalau sudah sampai akhir atau ujung usia alam semesta ini, maka yang tadinya mengembang akan kembali menyatu. Mungkin begitu teorinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang teori Big Bang itu bukan teori Big Bang tentang teori Big Bang. Jadi teori Big Bang yang membenarkan Al-Quran, bukan Al-Quran yang membenarkan teori Big Bang. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma." Tidaklah orang-orang kafir memperhatikan, mengetahui bahwa dulunya langit dan bumi itu adalah satu, lalu kami pisahkan. Itu dibuktikan atau dibenarkan dengan teori Big Bang. Dan hari kiamat menurut para sains ya, itu kebalikan dari teori Big Bang. Jadi hari kiamat akhir alam semestanya akan kembali menyusut gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Dan dia termasuk surah Makkiyah. Sebelum kita menguraikan satu demi satu, kita coba untuk memahami ayat demi ayat dari surah Al-Qari'ah. Seperti biasa, mari kita jangan ketinggalan untuk memperoleh atau meraih pahala yang besar untuk membaca Al-Quran, yang bahasanya satu huruf diganjar 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama lain daripada hari kiamat. Banyak namanya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa macam nama. Di antaranya Al-Qari'ah, ada juga Shakhoh, ada juga Tammah, ada juga Tammah, ada juga Al-Haqqah. Ya, Al-Haqqah. Bahkan Al-Haqqah ini mirip dengan redaksi daripada surah Al-Qari'ah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Jadi mirip redaksinya. Banyak namanya. Al-Qari'ah. Ayat pertama Al-Qari'ah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qari'ah. Qari'ah itu berasal dari kata qara'a. Kalau qara'a pakai hamzah artinya membaca, iqra itu membaca. Kalau ini pakai ain, qara'a. Qara'a itu artinya pukulan, ketukan yang menimbulkan suara. Dan suara dari hasil pukulan itu membuat tidak nyaman. Misalnya orang Arab mengatakan tuqra'ul abdu, ya, yuqra'ul abdu bil asa. Seorang budak itu dipukul dengan menggunakan tongkat. Jadi bikin tidak nyaman. Misalnya ada seorang dipukul, bung 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 bung. Waduh, kita yang dengar, astagfirullah, itu kok kejam banget gitu. Jadi pukulan yang menghasilkan suara yang bikin kita tidak nyaman mendengarnya. Atau qara'a juga bersifat suara, ya, berarti suara yang datang dengan tiba-tiba dan tidak diharapkan. Misalnya kita lagi tidur malam hari, ya, tiba-tiba ada orang ngetok gedor pintu, kencang gedornya tuh. Kaget, tiba-tiba, apalagi kita khawatir, dan tentu kejadian itu tidak kita harapkan. Itu yang disebut dengan qari'ah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi al-qari'ah karena nanti ada suara ketika hari kiamat itu tiba. Ada 3 suara, 3 kali, ya. Malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Ada 3 suara. Suara pertama menimbulkan angin, angin yang lembut gitu kan, asik, enak. Saking enaknya akhirnya semua orang-orang beriman meninggal. Tinggallah orang-orang yang kafir. Jadi tiupan pertama mengakibatkan orang-orang beriman meninggal, mati semuanya. Tapi matinya dengan cara yang enak. Kemudian tiupan yang kedua, semua orang-orang kafir itu meninggal, kecuali malaikat Israfil, ya. Malaikat pencapat nyawa pun mati, ya. Jadi malaikat Israfil yang masih hidup. Kemudian tiupan yang ketiga itu nanti semua dibangkitkan. Semua bangkit. Nah, ketika tiupan yang ketiga inilah
yang disebut dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, suara sangkakala yang sangat memekakkan telinga sehingga menimbulkan getaran dalam hati kita, ya. Kita takut semuanya, panik semuanya. Akan dijelaskan bagaimana sifat daripada Al-Qari'ah, hari kiamat tersebut. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Apa sih Al-Qari'ah itu, hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah kamu tahu, hai Muhammad, apa hari kiamat itu? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun tidak tahu hakikat daripada hari kiamat itu. Beliau pun diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Al-Qur'an menggunakan redaksi wa ma adraka ma, itu berarti tidak seorang makhluk pun mengetahui tentang hakikat sesuatu yang disebutkan setelah wa ma adraka ma. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadr itu hanya Allah yang tahu hakikatnya. Kecuali kalau sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qari'ah juga begitu. Wa ma adraka mal Qari'ah. Ini menunjukkan bahwa hakikat hari kiamat itu juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Makanya dalam ayat keempat Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Ada dua sifat, ya, dari sekian banyak sifat-sifat kejadian-kejadian yang terjadi. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan sifat-sifat hari kiamat tersebut. Sifat-sifat kegentingan, kekacauannya, ya, ketakutan, kepanikannya, banyak. Tapi di dalam surah Al-Qari'ah disebutkan dua. Yang pertama, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di hari itu manusia itu seperti, ya, menjadi seperti laron, ya. Kalau kita laron, ya, sebenarnya farosh itu bukan laron saja. Kebetulan saja kita di Indonesia punya laron, jadi terjemahnya laron gitu, ya. Serangga, seperti serangga yang berterbangan. Jadi saking banyaknya, kemudian yang namanya laron, kalau ini musim hujan kan, lihat cahaya, kemudian mereka berhamburan di sekitar cahaya itu. Apakah arahnya satu? Enggak. Arahnya enggak menentu. Saling tabrak, saling tindih, macam. Namanya laron. Nah, akan seperti itu kejadian manusia. Saking paniknya, saking takutnya, saking cemasnya, panik, jadi lari tidak tentu arah semuanya. Lari tidak tentu arah. Luar biasa. Bagaimana nanti semua akan terlepas. Di dalam Al-Quran bahkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari itu dijelaskan dalam ayat yang lain tentang ciri kiamat itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan anaknya, dari pasangan dan anaknya. Istri lari dari suami, suami lari dari istri. Ayah lari dari anaknya, anak lari dari ayahnya. Panik semuanya. Dan tidak tentu arah. Akan seperti begitu perumpamaan manusia nanti pada hari kiamat, bak seperti laron yang mengitari cahaya, tidak jelas
kemana tujuannya, lari kemana, kesini, kesana kemari, ya, saling tabrak dan seterusnya karena panik. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung akan menjadi seperti bak kapas yang berhamburan. Jadi kalau kapas itu dipisah-pisahkan, kemudian dihamburkan, terbang gitu. Jadi gunung adalah simbol sesuatu yang paling kuat di dunia ini, paling kuat, paling kokoh, paling berat. Tetapi nanti di akhirat, hukum keberatan gunung itu, hukum kekuatan gunung, hukum kekokohan gunung itu tidak berlaku. Dia bak seperti kapas yang berhamburan dan terbang, ringan. Manusia hina. Apa yang dikatakan berat akan menjadi ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Terus lantas bagaimana? Apa yang berat nanti? Yang berat menurut Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah fa'amman saqulat mawazinu. Jadi kebalik. Bukan gunung lagi yang berat, tetapi amal manusia yang berat. Amal manusia yang berat. Itulah yang akan menyebabkan kita meraih ridha Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari itu, jadi setelah ada proses, ada 3 proses yang kita lewati, yaitu kita diberikan buku catatan, ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Jadi sebelum hari pertimbangan itu kita melewati 2 tahapan. Nah, lagi-lagi ini karena memang informasi wahyu. Ada 2 tahapan sebelumnya, yaitu kita diberikan buku catatan. Catatan amal kita sudah melakukan apa saja, terdokumentasi dengan akurat, tidak tercecer sedikit pun. Mau membantah? Oke, bantah saja. Nanti akan diperlihatkan. Jadi ada data, ada data tertulis. Selain data tertulis akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada data visualnya. Mungkin kalau kita sekarang ada harddisknya, kemudian berisi video gitu kan. Tapi tidak begitu. Nanti catatan itu kita tolak, misalnya saya nggak pernah begini, diperlihatkan apa perbuatan-perbuatan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal baik sekecil zarah pun akan diperlihatkan, akan dia lihat. Barang siapa yang melakukan amal buruk sekecil biji zarah pun juga akan dia lihat sendiri nanti. Jadi setelah diberikan buku catatan, ya, amal kita dari kanan itu menandakan baik, ya. Dari kiri berarti tanda-tanda buruk buat penerima itu. Apalagi kalau dilemparkan dari belakang. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri, akan dilemparkan dari belakang. Itu buruk sekali. Jadi setelah diperlihatkan amal itu, barulah akan dilakukan penimbangan, ya. Fa amma man saqulat mawazinu, fa amma man saqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya.
Mawazin itu memiliki dua makna. Mawazin itu adalah bentuk jamak daripada mauzun atau jamak dari kata mizan. Kalau mauzun itu berarti amal yang ditimbang. Jadi kalau berat kalau berat amalnya ditimbang berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia yang akan memperoleh kehidupan yang sangat bahagia, bahkan puncak kebahagiaan. Makna yang kedua adalah jamak dari kata mizan. Mawazin itu adalah bentuk jamak dari kata mizan, yaitu timbangan. Jadi timbangannya berat. Nah, jadi kalau kayak kita di dunia kan, misalnya nimbang nimbang gula gitu ya. Nimbang gula, misalnya ini gulanya gitu kan, gula. Nah ada timbangannya begitu, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo gitu. Jadi kalau timbangannya berat, berarti fahuwa fi 'isyatir radiyah. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, apabila kebaikan kita berat ya, maka orang itulah yang berat amal baiknya itu yang akan memperoleh kehidupan yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang penuh dengan kepuasan, yang penuh dengan kebahagiaan, bahkan kebahagiaan puncak. Kalau kita kaji dalam ilmu tasawuf misalnya, ada beberapa bentuk kebahagiaan ya, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari makom namanya mahabbah ya, cinta. Itu kebahagiaan ya. Mahabbah, kemudian syauq, rindu, al-uns ya, sama. Kemudian yang paling puncak itu yang disebut dengan makom ridha. Jadi puncak kebahagiaan itu ketika kita memperoleh 'isyatur radiyah. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dialah yang akan berada di dalam kehidupan yang bahagia dengan puncak kebahagiaan. Untuk itu, mari kita semua berusaha di dunia ini untuk memberikan amal soleh, mempersembahkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Ada suatu amalan ya, tentunya semua amal soleh itu akan memberatkan timbangan kita. Tapi kan amal itu ada yang berat, ada yang ringan. Nah, ada satu amalan ringan tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mizan nanti, di pertimbangan nanti. Ya. Jadi dulu ada seorang sahabat. Ini saya ceritakan latar belakangnya. Muncul hadis ini. Muncul amalan yang ringan namun berat dalam mizan nanti ditimbang. Ada seorang sahabat mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul," pernah mungkin saya sampaikan juga di khutbah di sini. "Ya Rasul, saya ini pendosa. Dosa saya besar ya Rasul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana lebih besar dosamu daripada gunung?"
Maka orang ini menjawab, masih besar dosaku ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, mana lebih besar dosamu ketimbang langit dan bumi? Maka sahabat ini pun menjawab, masih lebih besar dosaku ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mana lebih besar dosamu dibandingkan dengan ampunan Allah? Tentu lebih besar ampunan Allah. Lebih besar ampunan Allah ya Rasul. Kalau gitu raih ampunan Allah. Bagaimana caranya Rasul? Begini, alaika bil jihad. Kalau begitu, nanti kalau perang, kalau jihad, ya, kalau kita berjihad melawan orang kafir, kamu ikut. Itu akan mampu mengimbangi, bahkan mengalahkan dosamu yang besar itu. Alaika bil jihad. Hendak berjihadlah nanti kalau ada medan jihad. Jangan ketinggalan, ikut, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat ini menjawab, ya Rasul, saya ini penakut ya Rasul. Saya ini orang yang penakut, jangankan perang ya Rasul. Melihat ayam, ya, ini bahasa kita, melihat ayam disembelih, ngelihat darahnya saya hampir pingsan ya Rasul. Gak mungkin saya ikut. Gak mungkin saya ikut perang ya Rasul. Saya ini penakut, gak kuat mental saya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, oh begitu, kata Rasul. Kalau begitu, begini, alaika bis-shaum. Oh, kalau begitu, kamu sering-sering puasa. Puasa sunnah maksudnya. Kalau nggak mampu jihad, sering-sering puasa sunnah. Kata orang ini, waduh, kalau puasa sunnah berat ya Rasul. Puasa wajib aja untung wajib. Kalau nggak wajib nggak mungkin saya laksanakan. Saya kalau sehari itu cuma makan 1 roti, itu bawaannya pengen marah melulu. Perut saya harus terisi ya Rasul. Nggak mungkin saya puasa sunnah, berat. Saya ini hobi makan gitu. Jadi nggak memungkinkan saya untuk berpuasa sunnah. Wah, bandel juga. Kemudian Rasulullah SAW menjawab begini, alaika bisolat biqiyamil lail. Kalau begitu, kalau jihad nggak mampu, kalau puasa juga nggak mampu, ya sudah, perbanyak sholat malam. Perbanyak sholat malam. Ada lagi alasannya nih. Maaf ya Rasul, jangankan sholat malam ya Rasul, sholat subuh kalau saya nggak dicungkil pakai linggis nggak mungkin bangun. Kalau nggak dibangunin istri, nggak dibangunin anak, nggak mungkin saya melaksanakan sholat subuh ya Rasul. Tidurnya kayak apa gitu ya. Jangankan sholat malam gitu ya, sholat subuh aja kalau nggak dibangunin pasti lewat. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum. Oh kalau gitu, alaika bi kalimataini khafifataini fil lisan saqilataini fil mizan habibataini ila rahmat. Di dalam riwayat lain, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat, sering-seringlah amalkan dua kalimat ini. Dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan, tapi berat di mizan, yaitu timbangan, ya, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Indah kalimat Rasulullah SAW. Kalimatani khafifatan fil lisan saqilatan fil mizan habibatan ila rahmah. Dua kalimat yang
ringan di lisan, berat di mizan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Kalimatnya sangat pasti kita sudah hafal semua. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu perbanyak itu. Jadi kita perlu ternyata orang-orang yang kayak sahabat yang tadi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita nih yang malas sholat malam ya, jarang berpuasa sunnah, ya. Apalagi untuk berjihad yang nggak mungkin di masa damai begini, ya. Puasa sunnah juga malas, jarang, sholat malam juga berat. Nah, itu ada hikmahnya, muncul seorang sahabat seperti tadi itu mengeluh, gitu kan? Dapat dia ternyata itu. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan kita, tapi bobotnya berat dalam mizan timbangan nanti di akhirat, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Perbanyak itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semoga dengan kita memperbanyak dua kalimat ini, itu juga akan memberatkan timbangan kita, mizan kita nanti di akhirat. Mungkin sholat sunnah kita terbatas, mungkin puasa sunnah juga kita jarang. Jangan sampai yang ini kita ketinggalan. Bukan berarti kita nggak perlu sholat sunnah, bukan berarti kita nggak perlu puasa sunnah. Kalau kita mampu, tentu itu lebih baik. Kita perbanyak puasa sunnah, kita perbanyak sholat malam, dan juga kita ucapkan kalimat-kalimat ini. Akan lebih baik untuk kita. Kita perbanyak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan di kampung-kampung itu ya, di kampung saya tuh. Jadi setelah azan itu, sampai menunggu iqamah, itu yang biasa dibaca. Ya, untuk menunggu jamaah yang datang lagi gitu. Setelah azan itu, setelah sholat sunnah qabliyah, itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi, ditambah dengan istighfar, astaghfirullahal azim ya. Itu yang diperbanyak oleh saudara-saudara kita di kampung itu setelah azan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bukan badan kita yang berat menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan gunung yang berat. Bahkan digambarkan gunung itu seperti kapas yang berhamburan, terbang ke sana kemari. Tapi yang berat nanti di akhirat menurut Allah Subhanahu wa taala adalah amal kebaikan. Bahkan di dalam hadis Bukhari diceritakan akan datang nanti di akhirat orang yang rajulun azimun saminun, orang yang besar, samin itu lemak, gemuk, gendut ya. Sudah besar, gemuk lagi, entah gimana itu. Nanti di akhirat akan datang seorang yang berbadan besar, gendut, tetapi di dalam timbangan mizan dia lebih ringan daripada sayap nyamuk, lebih ringan daripada sayap nyamuk. Bahkan suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW, seorang sahabat yang sangat memberikan pengabdian kepada Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud itu pembawa sendal Rasulullah, ya, pembawa sendal Rasulullah. Jadi kemana misalnya
Rasulullah misalnya ke masjid misalnya kan. Masjid. Nah, jadi Ibnu Mas'ud yang membawakan sendalnya, disimpan. Ada tas khusus mungkin ditaruh di situ. Nanti ketika Rasul memasang, ditaruhin lagi sama Ibnu Mas'ud. Santri sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan bacaan Ibnu Mas'ud dipuji ya. Bacaan Al-Qur'annya Sayyidina Ibnu Mas'ud dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirip bacaan Ibnu Mas'ud itu dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud ini kan dia memiliki postur badan yang lain. Ya, tidak seperti orang rata-rata. Jadi beliau itu kerdil, kecil gitu. Ibnu Mas'ud itu kecil. Suatu ketika dia lagi entah mau ngapain, mau metik motong siwak gitu ya, kayu siwak itu. Dia naik, kemudian ditiup oleh angin. Dan kelihatan kakinya yang kecil itu. Nah, mungkin menurut sahabat itu lucu kelihatannya gitu. Suatu pemandangan yang lucu. Akhirnya para sahabat ketawa melihat kejadian itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian ketawa? Dengan nada yang agak marah. Kenapa kalian ketawa? Para sahabat menyahut, itu ya Rasul, kelihatan lucu banget. Kaki Ibnu Mas'ud itu kecil banget gitu kan, lucu gitu. Maka Rasulullah SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadih, ya, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kedua kaki Ibnu Mas'ud itu lebih berat dalam mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala ketimbang gunung Uhud. Jadi bukan fisik yang menentukan, tetapi mutu, amal soleh kita, itu yang akan menentukan kita. Mutu daripada amal kita, itu yang sangat menentukan. Jadi secara fisik Ibnu Mas'ud mungkin ya kecil, tetapi beliau telah dikatakan oleh Rasulullah, kakinya saja itu lebih berat timbangannya ketimbang gunung Uhud. Belum kepalanya, belum badannya dan seterusnya. Jadi karena memang Ibnu Mas'ud memiliki mutu, memiliki kualitas di dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi fa amma man saqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan amalnya, maksudnya amalnya itu amal kebaikannya berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dialah yang akan berada di dalam kehidupan yang bahagia dengan puncak kebahagiaan. Jadi jangan sampai sekecil apapun kebaikan kita remehkan. Begitu juga jangan sampai sekecil apapun kemaksiatan kita remehkan. Kita tidak tahu, barangkali ketaatan yang kecil menurut kita itu ternyata bobotnya berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil kebaikan secara fisik, jangan kita tinggalkan, laksanakan sekecil apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau meremehkan perbuatan baik walaupun itu sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, mungkin kamu sekedar menunjukkan wajah yang ceria, wajah yang enak dipandang di depan teman, itu ada termasuk kebaikan. Jangan kita remehkan. Atau mungkin kalau konteks sekarang kita ini lagi hujan, ya kalau kita punya payung,
Ajak teman kita, saudara kita yang tidak punya payung, kasih ojek gitu kan, ojek payung. Kita tidak tahu, mungkin di situ Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita. Walaupun secara menurut pandangan kita itu kecil kalau dibandingkan dengan orang yang bersedekah miliar-miliar, tapi kita tidak tahu, mungkin di situ yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Sehingga timbangan kita berbobot nanti. Ya. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, berarti keburukannya yang lebih berat, ya. Keburukannya yang lebih berat. Fa ummuhu hawiyah. Nah, ini cukup menarik. Kalau dalam terjemahan Al-Qur'an, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Ya. Fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah. Kok bisa? Ummu itu berarti tempat, padahal ummun itu artinya ibu. Ummu itu artinya ibu. Kok bisa dikatakan tempat gitu? Jadi saking seorang anak dengan ibunya tidak akan melepaskan anaknya dalam keadaan bahaya. Jadi neraka itu, hawiyah itu tidak akan melepaskan orang yang sudah masuk ke dalamnya itu. Terbakar kulitnya, diganti lagi terbakar, tidak akan pernah dilepaskan. Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah itu adalah nama neraka. Neraka hawiyah. Tapi saya cukup aneh pernah jumpai ada orang namanya Siti Hawiyah. Ngeri juga tuh, Siti Hawiyah namanya. Karena enggak tahu ya. Siti Hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah? Tahukah kau hakikat daripada neraka hawiyah itu? Yaitu narun hamiyah, neraka yang berisi api yang sangat panas dan membakar. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu mari kita perbanyak untuk terus berjuang, ya, meraih amal soleh, terus beribadah, sehingga timbangan kita berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk sekecil apapun, apalagi yang besar, yang itu akan mengalahkan amal kita, amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.